Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD-SDN 102, yang kami hormati Bapak Ibu beserta staf UPTD-SDN 102. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama, dan terima kasih atas kehadiran semua, yaitu dalam acara diseminasi penyampaian budaya positif sebagai pemenuhan tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 bersama fasilitator saya Uswatun Hasanah dan pengajar praktik Ibu Tati Eka Suwartati, sedangkan saya Ibu Umu Soleha, calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka acara pada pagi hari ini agar suasana tambah meriah lagi, saya ingatkan kembali yel-yel UPTD SDN 102 ini. Ya, kalau kita menyebutkan UPTD SDN 102 aman, nyaman, dan menyenangkan, bisa kita bersama-sama ya Bapak Ibu. UPTD SDN 102 aman, nyaman, menyenangkan. Mungkin ada yang mau hampir maju ke depan untuk menyanyikan yel-yel dulu. Pak Madani bisa maju? Belum siap Pak Madu? Belum tahu. Kalau saya berkata UPTD SDN 102 aman, nyaman, tangannya dan menyenangkan, Bu Hilya silakan maju, bisa diikuti. Ibu Hilya. Di sini Bu Hilya. Bersama-sama ya, biar semangat. UPTD SDN 102 aman, nyaman, menyenangkan. Terima kasih, silakan duduk kembali Bu Hilya. Nah, untuk perkenalan sudah. Sekarang memasuki langsung saja karena waktunya sudah siang Bapak Ibu. Ini budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif. Kira-kira sebelum membaca ini, budaya positif yang Ibu Bapak ketahui itu apa sebelum melihat di monitor? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak apa-apa walaupun tidak maju. Budaya positif, kita tolong angkat tangan yang mau menjelaskan mungkin tentang budaya positif. Kalau mau menggunakan mic tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan ya Pak Mando. Budaya positif. Yang terlintas di pikirannya sendiri. Ya. Salah tidak apa-apa, hanya terlintas saja. Nanti kita samakan pendapat. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, makasih Bu. Kalau menurut pikiran saya setelah melihat budaya positif itu adalah seperti kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan itu terutama kalau di kelas 1 itu seperti kebiasaan sebelum masuk berbaris terlebih dahulu, berdoa sebelum memulai pelajaran dan lain sebagainya. Makasih Bu. Terima kasih, kita tepuk tangannya dulu. Ada pendapat yang berbeda dari Ibu Nurjana? Ada yang mau berpendapat lagi tentang budaya positif? Sudah? Ya. Kita memasuki budaya positif. Ini yang saya rangkum dari modul saya 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekolah, oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi kebiasaan atau juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu nilai-nilai yang sudah kita yakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu atau merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal, yaitu
saya garis bawahi, budaya positif itu budaya yang baik-baik yang kita terapkan ke anak didik kita. Selanjutnya, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah? Dengan tujuan membangun budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentukkan karakter. Jadi di sini sudah cukup jelas Bapak Ibu bahwa tujuan budaya positif yaitu menumbuhkan karakter atau mengembangkan karakter, pembentukan karakter pada diri anak didik kita. Tentunya Bapak Ibu juga berharap kalau anak didik kita itu akan menjadi anak didik yang berkarakter baik ya. Selanjutnya, di dalam modul disiplin positif ini terdapat beberapa topik Bapak Ibu yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu terdiri dari 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, sedangkan posisi kontrol memasuki kelima, dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, itulah dari 6 topik yang ada pada modul 1.4 yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebelum memasuki topik yang pertama, saya ingatkan kembali tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah pendidikan. Kira-kira menurut Ki Hajar Dewantara ini seperti ini. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak yang agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Di sini digarisbawahi bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu hanya menuntun tumbuh kembangnya pada anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat sama. Jadi kita tidak bisa merubah dasar anak, hanya kita bisa menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, inilah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul yang saya pelajari. Selanjutnya, bagaimana membangun budaya positif? Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi sekolah sangat berperan penting ya Bapak Ibu untuk menyediakan lingkungan yang positif agar tercipta aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bagaimana membangun budaya positif? Tentunya peran yang berpengaruh sangat penting ini juga lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang positif, aman dan nyaman agar mereka menjadi murid yang berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi kalau suasana lingkungannya sudah tidak aman, mungkin murid-murid ini tingkah lakunya sudah menyimpang dari budaya positif. Jadi perilakunya sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma. Apa paradigma itu? Cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Perubahan paradigma berarti
merubah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Jadi, perubahan paradigma itu diartikan kita merubah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Contohnya, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, ini beberapa ilusi-ilusi yang kebiasaan kita, bahwa misalnya kita mengilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sering sekali memaksa anak-anak untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang beberapa untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, maupun apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu, kita bisa mencontohkan ini ya. Buatlah ini, saya menggunakan kertas ini. Buatlah apa benda yang paling kamu berharga kepada diri Anda. Kemudian teman satunya ingin membuka kepala Anda. Bapak Ibu genggam benda tersebut. Di kertas itu berisi benda yang berharga. Kemudian genggam. Nanti teman satunya mencoba untuk membuka. Apa yang terjadi? Kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Silakan menuliskan benda yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu paling berharga. Satu saja, satu benda yang paling berharga. Setelah itu benda yang paling berharga. Setelah itu peganglah dengan sangat erat. Tidak lebih dari satu. Satu saja tidak apa-apa. Satu saja yang paling. Ya sudah, dua saja. Yang paling merasa bahwa benda itu memang sangat berharga dan penting. Tulis saja. Jangan memikirkan yang di luar sekolah, bisa saja di sini. Tulis benda apa yang Bapak Ibu pikir yang paling berharga dan tidak boleh ada yang orang lain yang meminta. Kita berpikir benda itu, kemudian dituliskan Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita gunakan kepalan tangan. Kepal benda tersebut di tangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa berhadapan-hadapan dengan temannya, dan temannya bisa berusaha untuk membuka kepala Anda secara bergantian. Ya, nanti boleh si B ini boleh merayu dengan segala kekuatan, dengan apa saja. Boleh pakai rayuan, boleh pakai bujukan, boleh. Ya, apa yang terjadi? Boleh merayu, boleh memaksa, boleh apa saja sekali. Silahkan cara sampai Bapak Ibu ini keluarkan kepada teman yang supaya dibuka. Nah, nanti saya akan tanya apa yang terjadi. Boleh diceritakan di sini. Silakan Bapak Ibu. Boleh diceritakan. Gua bintang setia deh.
Iya, kalau di sampingnya tidak ada, di belakangnya Bapak. Dan Pak Madeni. Rayo dulu Pak Madeni. Tes penting. Silakan. Ayah Albert kira. Pokoknya Kita sudah dengan segala teman, perbuatannya iya, dengan kita segala kan. daya upaya silakan rayu. Ini yang sebenarnya ya, misalnya kita tuh benar-benar mempunyai benda yang berharga. Saya punya alasannya ya. Oke, nanti saya minta alasannya ya. Ya sudah. Sudah sih ya, sudah. Ini sudah dipraktekkan ya. Sekarang saya minta 2 orang maju. Terserah 2 atau 3 orang untuk maju menceritakan apa yang terjadi. 1 dia sebagai B, 2 1 yang A, 1 yang B. Silakan Bapak. Yang 1 misalnya sebagai A yang memegang kepalan tangannya, yang kedua yang merayu. Nah, apa yang terjadi boleh diceritakan di depan Bapak. Silakan. Maju Bapak di sini. Iya Bapak, dengan segala hormat saya minta maju. Posisinya Bapak ini A apa B? Itu Pak ya. Yang pertama A, yang pertama posisi saya ada di A, saya yang memegang gulungan kertas ini. Kenapa saya berikan kepada Pak Makdum? Karena saya sudah percaya dengan Pak Makdum, jadi saya langsung memberikan saja ke Pak Makdum seperti itu. Sebaliknya juga waktu saya di posisi B, karena Pak Makdum sudah percaya sama saya, dia langsung memberikan apa yang ada di genggamannya kepada saya seperti itu, tanpa rayuan, tanpa paksaan seperti itu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau saya simpulkan, setuju apa tidak nanti kita pendapatnya Bapak Ibu. Menurut cerita Pak Madani, yaitu bahwa dia memberikan dan membuka kepalanya, bahkan memberikan kertas itu kepada Pak Madani dengan dasar percaya. Jadi di sini walaupun tidak ada paksaan, yaitu atas dasar kepercayaan. Ya, bukan begitu Pak Madani? Nah, untuk ini bisa dimengerti ya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang mempertahankan, ada yang membuka tanpa paksaan, karena tadi itu berlandaskan dengan kepercayaan. Ya Bapak Ibu, dengan beragam alasan. Tentunya setiap orang itu mempunyai alasan tersendiri ya Bapak Ibu. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau maju lagi? Apakah ada yang kepalanya tidak dibuka? Saya tanya. Dibuka semua? Minta dengan hormat maju yang kepalanya dibuka Bapak Ibu. Kalau tadi contoh yang kepalanya diberikan. Kalau sekarang saya minta kepalanya yang tidak dibuka, tidak diberikan. Ayo siapa yang mau maju? Saya minta kepalanya yang tidak dibuka dan minta alasannya. Ibu Regina, terima kasih. Ayo maju Ibu. Terima kasih Ibu. Kenapa kepala saya tidak dibuka tadi? Karena saya tidak kenal sama Ibu yang tadi baru kenal, dan juga saya belum percaya sama Ibu tadi. Jadi karena ini baru berharga, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada sembarang orang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi alasan ini yang pertama tidak percaya. Kalau tadi percaya dengan temannya, dan yang pertama Pak Madani mengasihkan apa yang ada di kepalanya dengan sangat mudah. Yang kedua kebalikannya, Ibu Nurjinah tidak memberikan, bahkan tidak membuka ya Ibu kepalanya. Karena apa? Karena menganggap tidak percaya dengan temannya. Ya karena benda itu sangat berharga menurut Ibu Nurjinah. Selanjutnya, ini perubahan paradigma stimulus respon. Ada stimulus respon, di sini ada teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah
Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang menarik saya, membuat saya menarik ini. Di teori kontrol, semua perilaku pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Salah satunya tadi, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang dapat mengontrol saya. Nah, di posisi kontrol, hanya diri Anda sendiri yang dapat mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sama model berpikir menang kalah. Itulah Bapak Ibu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Menang-menang. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian kita memasuki disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini kita memasuki disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, apa makna disiplin itu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi identik dengan untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sedangkan di sini Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di sini sangat dibutuhkan disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, kita kalau intinya gini, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Maka sebenarnya kita ini berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri agar muncul motivasi dalam diri kita sendiri. Silakan. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat bisa buat memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi perlu digarisbawahi lagi Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan disiplin diri ini dibutuhkan dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu ini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai universal ini sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang disebut saya tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru hebat ini sudah familiar sekali dengan profil pelajar Pancasila ini ya. Untuk membuat anak-anak mudah paham, kita bisa
membuat lagu dari ini ya. Nah, nanti Ibu contohkan dulu. Saya contohkan dulu. Yang pertama kita bisa ini, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif, bernalar kreatif dan bernalar kritis. Kalau agar bisa anak didik ini mudah dipahami. Biasanya kalau tingkat SD mudah diingat ya Bapak Ibu. Biasanya saya kalau ke anak saya, kalau ke murid saya menyanyikan lagu ini setiap hari setiap masuk ya. Yang pertama gini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan belajar dan bernalar kritis. Ya, kan tidak ada orang yang sempurna ya Bapak Ibu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Bapak Ibu bisa berdiri dulu biar tidak tegang terus. Semuanya berdiri, kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Bisa semangat jawab sekarang? Ayo, saya tidak pakai mic. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kita memasuki topik ini, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nih, ada 3 teori motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Pertama, setiap perilaku itu satu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini contohnya motivasi eksternal. Seperti apa pertanyaannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, karena ini menghindari hukuman. Jadi motivasi ini eksternal saja, tidak timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi eksternalnya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu, ini berarti tidak timbul dari diri dia sendiri. Sedangkan ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini mulai ada motivasi dalam diri sendiri, yaitu internal Bapak Ibu, dan ini yang diharapkan untuk yang timbul dari perasaan murid kita sendiri. Sehingga kalau ini sudah timbul Bapak Ibu, untuk kita mendidik murid ini akan mudah kalau sudah timbul dari motivasi internal. Selanjutnya, ini hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Nah, bentar, ya, bentar. Nah, ada hukuman dan ada konsekuensi. Pada hukuman ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Membuat anak sakit fisik dalam jangka panjang, ya, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendeknya saja. Ini perbedaan jangka waktunya. Yang selanjutnya,
anak membenci kedisiplinan. Sedangkan di sini anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman ini paksaan, kalau sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Ya ini anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak itu dihukum, pastinya anak itu karena takut ke gurunya. Biasanya dia suka berbohong. Nah, sedangkan di konsekuensi anak belajar memahami peraturan. Ini hukuman marah, anak itu biasanya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, anak ini akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan waktunya. Kalau di hukuman mungkin jangka anak itu masih membekas dalam jangka waktu yang lama, sedangkan untuk konsekuensi hanya untuk sementara saja Bapak Ibu. Sedangkan penghargaan, apakah Bapak Ibu ini perlu diketahui ya Bapak Ibu, untuk penghargaan ini tidak semuanya bisa membuat mereka itu bangga, tidak semuanya membuat motivasi kepada anak-anak itu. Ternyata penghargaan ini bisa merusak juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena di situ ada ketergantungan. Ya ini, penghargaan adalah sebuah pengakuan yang diberikan atas prestasi dan sebuah pengembangan diri. Jadi penghargaan ini biasanya kita diberikan atas prestasi. Ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi perlu diingat, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa begitu? Karena saya rasa kalau setiap anak diberikan penghargaan, lama-lama dia akan tuh merasa tidak timbul dari dalam diri sendiri. Misalnya saya ingin juara karena saya akan mendapat hadiah dari bu guru atau dari orang tua. Itu kan motivasinya eksternal. Sedangkan ini dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Sudah jelas ya Bapak Ibu, ini hanya ada faktor ketergantungan. Jadi sebisa mungkin penghargaan ini di sedikit lambat laun ini mungkin dikurangi lah Bapak Ibu ya, supaya anak tidak merasa ketergantungan. Nah, di sini, nah dijelaskan lagi dihukum oleh penghargaan. Nah, kata-kata ini ya, dihukum oleh beberapa penghargaan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sudah jelas Bapak Ibu, penghargaan tidak efektif karena yang tidak timbul dari diri sendiri ya. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan ini menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari sini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa dipahami Bapak Ibu guru hebat? Bisa ya. Kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memberikan sebuah apresiasi? Nah, kalau penghargaan kita hindari, sedangkan bagaimana caranya? Nah, yang ini pertama, beri pengakuan secara khusus, bukan penghargaan saja. Beri pengakuan secara pribadi. Jadi bagaimana Bapak Ibu ini memberi penghargaan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, bisa bergantian. Dan ini beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ini untuk menghindari penghargaannya seperti ini agar tidak mematikan semangat anak-anak ya Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu? Saya rasa Bapak Ibu sudah mendengar kata keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Apakah di kelasnya sudah ada ya keyakinan kelas? Belum? Ya, saya akan menerangkan sedikit tentang keyakinan kelas. Saya guru kelas 2, di kelas saya pernah dibentuk tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa
memakai kata keyakinan kelas, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Alasannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Alasannya karena kesehatan. Nah, ini sedikit tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Maka tidak peraturan kelas saja. Keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jika kita membentuk keyakinan kelas, maka motivasi tersebut yaitu motivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada harus sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini cukup jelas Bapak Ibu kalau saya lebih memilih keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena keyakinan kelas ini bisa muncul dari dalam diri anak tersebut. Dengan mengadakan keyakinan kelas, maka anak tersebut akan lebih sadar dan termotivasi untuk berbuat seperti apa yang telah disepakati oleh kita bersama, yaitu antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, kita ini melibatkan guru dan murid di dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas. Dari pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini perbedaan nyata, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak dan keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, ini yang perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu. Jika kita membuat keyakinan kelas sedikit saja namun mudah dipahami dan diingat serta diterapkan oleh anak didik kita. Sedangkan ini semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi, misalnya karena itu nakal, tidak Ibu libatkan dalam membuat keyakinan kelas, jangan Bapak Ibu. Semua dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak paten Bapak Ibu. Kita bisa merubah keyakinan kelas kita, ini bisa dirubah dengan catatan kita tetap melibatkan murid kita ya Bapak Ibu. Jadi kita guru tidak semena-mena merubah sendiri, membuat sendiri, tidak ya Bapak Ibu. Tetap murid dilibatkan di sini ya dalam membuat keyakinan kelas ini. Ini antara peraturan dan keyakinan kelas, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan di peraturan kelas, keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Tanggung jawab ya. Mengembalikan buku ke tempatnya, kita itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas Bapak Ibu? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bapak Ibu, keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ini. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Biasanya ya, ini terjadi di kelas saya juga Bapak Ibu. Antri, mereka itu sulit sekali untuk antri. Maka saya singkatkan, maka saya buat keyakinannya yaitu
menghormati atau saling menghormati. Seperti itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Ini pertama, saya memberikan post-it kepada semua murid saya. Ya, selanjutnya satu persatu disuruh menempel di papan ini Bapak Ibu. Kemudian saya bacakan bersama dan saya simpulkan bersama murid-murid. Saya ringkas saya ringkas perkataannya ringkas-ringkasnya sebisa murid saya, semengertinya murid saya. Setelah mereka sepakati, kemudian saya ketik, saya tempel, ditaruh di dinding seperti di belakang layar ini. Keyakinan kelas yang saya sudah lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kita memasuki kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti saling membutuhkan. Ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup pastinya. Manusia ini ingin bertahan hidup. Sedangkan yang kedua, kasih sayang atau ingin diterima. Ini. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk kesenangan. Yang di sini kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan 5 dasar ini yang ingin mereka penuhi. Jadi seandainya mereka itu berbuat atau menyimpang dari perilaku yang kita harapkan, pasti ada di antara 5 kebutuhan dasar ini yang ingin mereka capai ya Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan dari seseorang dikarenakan mereka gagal, benar. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ini, kalau jika ada anak murid kita yang perilakunya menyimpang, tanyakan saja, pasti ada 5 kebutuhan dasar, walaupun 1 kebutuhan dasar di antara mereka. Ya, misalnya saja ada misalnya murid saya Alan, temannya Andi membawa bekal. Sedangkan Andi itu membawa bekal ya Bapak Ibu. Alan dengan sengaja meminta bekalnya kepada Andi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Alan? Lagi? Ada jawaban? Bertahan hidup. Lagi Bapak Ibu? Penguasaan. Lagi? Kesenangan. Bapak Ibu, berbagai jawaban yang Ibu sampaikan itu semua Bapak Ibu, kalau saya melakukannya, saya panggil Alan saya panggil, saya menanyakan kenapa alasannya berbuat seperti itu Bapak Ibu. Ternyata alasannya karena dia itu belum sarapan. Dan waktu itu saya tanya, dia tidak membawa uang. Jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwa kebutuhan yang ingin didapatkan oleh Alan ini apa? Yaitu bertahan hidup. Selanjutnya ini. Sebagai contoh lagi kasusnya Ibu Ani. Ibu Ani guru kelas 5. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus ini yang seringkali meminta bekal makan siang. Nanti sudah saya singgung tadi. Mereka dengan paksa. Agus ini memaksa meminta makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu?
Nah, ini beberapa alasannya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ada alasan lengkap apa? Kan tanyakan sendiri kepada Agusnya. Satu saja contohnya, apabila jawaban Agus karena yang lapar dan orang tuanya tidak membagikannya uang saku, maka kebutuhan dasarnya itu kebutuhan bertahan hidup. Sudah jelas. Jadi tanyakan dulu ke muridnya ini. Ya, mengerti ya Bapak Ibu? Ada yang pertanyaan? Sudah cukup jelaskah ini? Sudah. Ya, jika Pak Agus tapi apabila Pak Agusnya memang sengaja ada alasan lain ya Bapak Ibu ya. Pokoknya tanyakan saja ke muridnya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, guru ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang kedua ini 3 teman, ini pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu tolong jujur, yang diterapkan di kelas Bapak Ibu ini posisi kontrol yang mana yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu? Manajer, bagus. Semua bagus. Penghukum kurang bagus ya kalau penghukum. Karena perlu diselingi Bapak Ibu, kalau anak sering-sering dihukum maka dia itu akan merasa bosan. Posisi yang paling efektif ini ada di video ini, nanti kita bahas bersama-sama. Inilah Bapak Ibu video tentang 5 posisi kontrol. Saya agak kelihatan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nggak lagi Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu.
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi tentang 5 posisi kontrol. Setelah melihat tayangan di video tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang paling efektif menurut Bapak Ibu? Ya, posisi kontrol manager. Ya, Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa ya Bapak Ibu tentang perbedaan apa tindakan-tindakan atau apa perilaku yang dilakukan oleh murid dan posisi kontrol kita di sini. Ini ya Bapak Ibu ya, ada identitas berhasil atau definisi posisi kontrolnya sebagai teman dan pemantau. Ini untuk menghargai identitas berhasil atau sukses, posisi kontrolnya menghargai diri sendiri yaitu sebagai manajer. Dari beberapa ini ya Ibu Bapak ini penghukum, pembuat berasa teman, pemantau dan manajer ini tindakan-tindakan muridnya ini seperti ini, dan pertanyaan-pertanyaan untuk murid juga apa dampak kepada murid seperti yang
saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Seperti saja pertama menghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyindir, sedangkan guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Ini ancaman kepada guru. Hasilnya apa? Membentak, menyebarkan orang lain dan sebagainya. Kebutuhan. Terus muridnya bersifat seperti apa? Murid itu biarkan saja, nanti juga marah lagi. Nah seperti ini untuk menghukum. Jadi murid ini tidak ada efek jerak ke murid, maka dia itu akan mengulangi lagi dan lagi. Beda dengan langsung saja manajer ya. Kalau manajer ini murid akan mengevaluasi diri dan memperbaiki tingkah lakunya untuk kedepannya kepada murid ya Bapak Ibu. Kemudian ini segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari pada modul saya di tugas saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Ini terdapat segitiga restitusi. Yaitu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, bagaimana cara mereka memperbaiki tingkah lakunya yang kurang benar. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan. Jadi di segitiga restitusi ini tidak ada paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling efektif. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dan ini segitiga restitusi Bapak Ibu, terdapat segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Perkataannya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Nah, sedangkan posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu memiliki alasan mengapa kamu melakukan semua itu. Ini menyatakan alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas yang apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti muridnya akan menjawab sendiri dan murid itu akan nanti timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk merubah kelakuannya yang salah. Bapak Ibu, nah ini yang sudah saya jelaskan, ini menstabilkan identitas. Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya Bapak Ibu. Saya putarkan satu saja ya. Yang pertama ini kasus yang pertama.
contoh kasus pertama yaitu murid saya Yasmin, dia datang terlambat. Nah, setelah saya tanyakan alasannya karena dia tidurnya kemalaman karena menonton HP. Nah, setelah saya berdiskusi dan menanyakan keyakinan kelas, akhirnya timbul kesadaran pada diri Yasmin kalau dia melihat HP ini tidak akan lama dan tidurnya pun juga tidak akan terlalu malam sehingga dia tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Untuk kasus yang kedua ini kasusnya ketika olahraga ada laporan kalau Ahmad Saiful Imam ini melempar bola kepada temannya dan sudah saya lakukan segitiga institusi juga dan alhamdulillah berhasil Bapak Ibu. Nah, tiba lagi penghujung materi ini yaitu terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya